Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mahim Kaim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 atau pada tanggal 28 Av 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 12 ayat 31 yang berkata demikian, saudaraku. Janganlah berbuat demikian kepada Yahweh Elohimmu, sebab apa yang mereka lakukan kepada ilah-ilahnya adalah suatu kekejian bagi Yahweh, sesuatu yang paling dia benci, karena mereka membakar anak-anak lelaki dan perempuannya dengan api sebagai persembahan kepada ilah-ilahnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam baca renungan Torah ini, saudaraku, adalah tentang tempat ibadah yang dia ibadah pilihan Yahweh, saudaraku. Saudaraku, bangsa Israel saat akan masuk ke tanah Kanaan, Bapa Yahweh terus menyampaikan lewat Musa tentang apa yang mereka harus kerjakan nantinya, saudaraku, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan memasuki tanah yang sudah dijanjikan itu, saudaraku, di tanah Kanaan ini. Dan di sinilah Bapak yang menetapkan agar bangsa Israel saat masuk mereka harus merubuhkan dan menghancurkan semua sesembahan ataupun tempat ibadah bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan ini, saudaraku, dan semuanya harus dihancurkan karena di mata Bapak Yahweh itu adalah sangat kekejian, saudaraku. Saudaraku, di dalam kitab Torah tentang penyembahan kepada ilah-ilah bangsa-bangsa merupakan hal yang sangat kekejian di hadapan Bapa Yahweh, saudaraku. Dan ini merupakan sesuatu hal yang harus kita pahami dan menjadi suatu hal yang harus kita dapat menjadi komitmen sungguh-sungguh kita kepada siapa kita harus menyembah itu, saudaraku. Karena di mata Bapa Yahweh penyembahan kepada ilah-ilah lain merupakan suatu kekejian, dan Bapa Yahweh sangat menolak hal itu, saudaraku. Dan juga disampaikan bahwa bagaimana gaya bangsa-bangsa itu melakukan ibadah, ritual ibadahnya, saudaraku. Mereka mengorbankan bukan hanya dalam bentuk domba, bahkan anak laki-laki dan anak perempuan yang mereka korbankan, saudaraku. Mereka korbankan kepada dewa bangsa-bangsa mereka, saudaraku, untuk melakukan suatu hal ritual ibadah mereka. Di ayat 30 tadi dikatakan, 31 tadi, bahwa mereka membakar anak laki-laki dan perempuannya dengan api sebagai persembahan kepada ilah-ilahnya. Sesuatu yang tentu bertentangan dengan apa yang Bapa Yahweh tetapkan. Bapa Yahweh menginginkan persembahan itu hanya dalam bentuk binatang, namun ilah-ilah itu bahkan manusia juga dibakar, saudaraku. Hal ini tentu sangat kekejian di mata Bapa Yahweh. Mari, saudaraku, apa hubungannya pembacaan Torah kita dengan kehidupan kita sekarang ini? Yang tentu kita harus dikembalikan. Bila kita sudah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub dan bangsa Israel, yang namanya Yahweh, atau tertulis dengan 4 huruf Yod, He, Waw, He, terbaca Yahweh ini, saudaraku. Mari, saudaraku, kita harus tetap datang kepadanya. Kita jangan berpaling lagi kepada penyembahan kepada nama-nama lain, saudaraku, yang bukan berasal dari bangsa Israel ini, saudaraku. Dan itu menjadi suatu hal iman yang teguh kita. Dan juga bagi yang belum menerima, mari kami mengajak saudaraku, jangan ragukan, saudaraku. Bila kita sudah tahu siapa Tuhan yang kita sembah, itu adalah yang disembah Bapak Abraham dan Ishak dan Yakub, mengapa kita harus keraskan hati kita, saudaraku? Mari kita buka hati kita untuk kita memanggil dan menyembah nama yang sudah Bapa Yahweh perkenalkan melalui Mose, saudaraku, tentang siapa namanya, yaitu Yahweh Elohim di dalam Keluaran 3 ayat 15, saudaraku. Dan di sana jelas dikatakan tentang siapa nama, dan itulah namanya untuk selama-lamanya. Mari yang belum menerima nama ini, buka hatimu. Sesuatu yang sudah kita tahu, mana yang orisinil, mana yang aslinya. Mengapa kita harus tetap berpegang teguh terus kepada sesuatu yang palsu-palsu itu, saudaraku, yang tidak ada
memiliki suatu relevansinya dengan apa iman kita, iman yang memiliki yang tertuju kepada Sion dan iman yang tertuju kepada Yerusalem ini, saudaraku. Mari kita dikembalikan dua hal ini, saudaraku, yang dihadapkan dengan kehidupan kita saat ini. Bagi yang sudah menerima nama kekudusan Bapa Yahweh, mari kita terus jangan keluar dari penyembahan kita. Dan bagi yang belum menerima nama, mari kami mengajak saudaraku untuk kita satu sama Roh, yaitu kita masuk dalam penyembahan kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena di luar itu merupakan suatu kekejian di hadapan Bapa Yahweh dan semuanya akan dimusnahkan. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman dari tempat ini. Kita sama-sama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kita tidak dipermalukan dan janji firman, kita memiliki keselamatan yang pasti. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.